Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Heren Febrianti dengan NIM F1D1D2106. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan kelas D. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS dari mata kuliah Fisika Dasar dari dosen pengampun Ibu Yoza Fendiriani, SPD MSI. Adapun materi yang saya bawakan kali ini yaitu tentang gaya. Apa sih pengertian gaya? Seperti yang kita ketahui, gaya adalah tarikan dan dorongan, akan tetapi gaya tidak hanya sebatas itu saja. Ada banyak hal-hal mengenai gaya. Gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya di dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besaran dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, atau perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gaya dimulai dari berbagai hal, seperti pergerakan tubuh, memindahkan barang, sampai melakukan sebuah pekerjaan. Dapat dikaitkan bahwa gaya adalah sesuatu yang selalu menggiring aktivitas manusia. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat gaya yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya seperti pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk. Sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya. Contohnya, seperti permainan sepak bola. Ketika seseorang menendang bola ke arah kiper, kiper dapat mengubah kembali arah bola tersebut melalui gaya tendangan. Kiper dapat membuat bola menjauh dari gawang dan dirinya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, seperti benda-benda di sekitar kita. Seperti sebuah meja yang diam melalui gaya, tarikan atau dorongan. Meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat sebaliknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti permainan baseball, ketika seseorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Inilah salah satu contoh sifat gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi benda yang diam. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang kelima adalah dapat mengubah kecepatan pada gerak benda melalui gaya. Benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya. Bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat. Contohnya seperti sedang mengendarai mobil. Melalui gaya, mobil bisa diatur kecepatannya. Mobil berjalan dengan sangat cepat maupun sangat lambat. Semua itu tergantung pada gaya yang diberikan oleh orang yang menyetir mobil. Apa sih jenis-jenis gaya? Jenis-jenis gaya terdapat dibagi lagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut tersentuh.
Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut bersentuh langsung dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Contohnya dari gaya sentuh antara lain gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya yang tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contohnya dari gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Macam-macam gaya. Gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada sebuah benda ditentukan oleh besar gaya lainnya. Gaya tersebut juga bekerja pada benda di saat yang bersamaan. Contohnya seperti buku-buku yang bertumpu di suatu permukaan. Maka permukaan tersebut akan mengarahkan gaya ke arah atas pada buku itu. Tujuannya adalah untuk menopang beban dari buku-buku. Terkadang, gaya normal yang diberikan secara horizontal antara dua benda yang satu sama lainnya, saling bersentuhan. Contohnya, seseorang yang sedang bersandar ke arah dinding. Maka dinding tersebut akan mendorong orang yang bersandar tersebut. Dorongan yang diberikan akan dilakukan secara horizontal. Itu adalah contoh dari gaya normal. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot masuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya ketika ada seseorang yang mengangkat beban, untuk dapat mengangkat beban, otot yang ada dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itulah yang dapat membantu seseorang dapat mengangkat beban-beban tersebut. Otot-otot di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itu akan membuat tangan dapat bergerak sehingga beban yang ada akan terangkat. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegangan yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak, seperti merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula setelah terjadinya gaya tersebut. Contohnya seperti orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik atau anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan memunculkan gaya. Yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya. Contoh yang paling sederhana adalah gaya gravitasi terhadap bumi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi, seluruh benda yang ada di bumi tentu akan melayang. Hal itu sama seperti di luar angkasa. Maka dari itu, bumi menarik sebuah benda-benda yang ada sehingga benda tersebut mengarah pada permukaan bumi. Yang kelima, gaya gesek. Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena ada sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda, seperti halusnya atau kasarnya permukaan benda tersebut. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang muncul akan semakin besar. Gaya gesek juga dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Yang keenam, gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Ketujuh, gaya mesin. Gaya selanjutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Contohnya seperti pada mesin motor, mobil atau peralatan elektronik.
Di dalam benda-benda tersebut terdapat sebuah mesin. Gaya mesin dinilai sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia tidak perlu mengeluarkan gaya penuh dalam menggunakannya. Berkat bantuan dari mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Yang kedelapan, gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik. Salah satu dari 4 gaya pada dasar alam. Gaya magnet disebabkan karena sebuah gerakan muatan dua benda yang di dalamnya mengandung muatan dengan arah yang sama dalam bergerak. Kedua benda tersebut masing-masing memiliki gaya tarik magnet. Demikian pula benda-benda yang bermuatan gerak ke arah berlawanan akan memiliki gaya tolak pada masing-masingnya. Besarnya gaya magnet pada kedua benda tersebut tidak menentu, tergantung pada seberapa jauh jarak kedua benda tersebut. Arah gerak juga tergantung pada arah gerak relatif pada muatan di dalam setiap kasus gaya tegangan. Gaya tegangan merupakan macam-macam gaya yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau kabel. Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang. Tarikannya melalui gaya yang bekerja dari arah ujung dan berlawanan. Gaya tegangan ini akan diarahkan pada sepanjang kabel, selanjutnya akan menarik secara merata pada objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang berada di ujung kabel dengan arah yang berlawanan. 10. Gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara ini adalah jenis gaya gesek khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambatan udara sering diamati. Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda. Gaya ini juga dapat terlihat pada objek yang bergerak, akan tetapi gerakannya terjadi dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti pemain ski yang bergerak menurun sebuah bukit, skydiver, atau objek yang memiliki area permukaan luas. Apa sih rumus gaya? Rumus gaya sendiri tak bisa lepas dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Semuanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan harus dipahami. Berikut 3 bunyi hukum Newton beserta rumus gaya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi jika gaya F yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Jika benda yang awalnya bergerak lurus dengan beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus dengan beraturan pula. Dengan demikian, bisa disimpulkan jika rumus dari Newton 1 adalah F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi jika perubahan dari kecepatan atau yang lebih dikenal dengan percepatan A dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa M benda tersebut. Rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A dengan satuan gaya kilogram meter per sekon. Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga berbunyi pada setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima oleh benda pertama dengan arah yang berlawanan. Rumus hukum Newton ketiga adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Ini adalah contoh gambar dari gaya. Gaya bisa ditarik atau tolak. Timbul karena fenomena gravitasi, magnet, atau yang lainnya, sehingga mengakibatkan percepatan. Simbol umumnya F. Satuan SI-nya adalah Newton. Dalam satuan pokok SI itu 1 kg meter per sekon. Turunan dari besaran lainnya F sama dengan massa objek dikali percepatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.